Jaka mencoba mengintip keluar rumah. Wah, Sore itu, Jaka sedang berkemas di kamar kosnya, bersiap-siap untuk pulang ke kampung halamannya. Sudah lama dia tidak pulang, dan kali ini dia berniat untuk ziarah ke makam orang tuanya di desa. Halo bro, lu serius mau pulang kampung sekarang? iya nih Don, gue udah lama gak ziarah ke makam orang tua gue. Jadi sekalian aja. Tapi udah sore gini, lu yakin? Jalan ke desa lu kan sepi banget kalau malam. Gak serem tuh. Halah, lu kayak gak tahu gue aja Don. Masa iya gue takut sama desa sendiri? Iya sih, tapi desa lu kan terkenal agak mistis. Gue pernah denger cerita-cerita serem soal desa lu, terutama hutan di jalan menuju desa. Katanya banyak kejadian-kejadian di sana. Serius? Itu kan cerita buat nakut-nakutin orang. Jangan sok tahu lu. Ya kata orang-orang sih gitu. Ya udah, tapi kalau ada apa-apa langsung hubungin gue ya. Jangan nekat-nekat. Oh iya, jangan lupa doa juga bro. Perjalanan malam gak ada yang tahu. Siap bro. Gue jalan dulu ya. Yoi, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai rumah. Jaka akhirnya berangkat mengendarai motor menuju desanya yang terletak cukup jauh dari kota. Tanpa dia sadari, percakapan dengan Doni tadi menjadi semacam peringatan samar. Di tengah jalan, jauh di hutan, Jaka benar-benar akan berhadapan dengan sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Aduh, kenapa harus mogok sekarang sih? Kenapa mogoknya di tempat kayak gini? Pas nggak ada orang lagi. Ayo dong hidup. Jangan sekarang, please. Oke, tenang. Mungkin cuma binatang liar. Jaka menajamkan pendengarannya, merasakan bulu kuduknya berdiri. Tidak ada yang terlihat, hanya bayangan-bayangan aneh yang bergoyang. Setiap kali dia berbalik, selalu terasa seperti ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Tetapi, tetap tak terlihat. Nah lucu. Keluar deh siapapun lu. Dari kejauhan, terdengar suara samar, seperti langkah kaki yang menginjak ranting kering, lalu berhenti. Ah, apa itu? Jaka langsung memutar gas kencam-kencamnya. Keringat dingin bercucuran di wajahnya, meski udara begitu menusuk. Setiap kali dia menoleh, rasanya sosok itu ada di sana. Tepat di belakangnya, angin mendesis di telinganya, membawa bisikan samar yang terdengar seperti namanya. Membuat Jaka merinding dan memacu motornya semakin cepat, berharap bisa meninggalkan mimpi buruk ini jauh di belakang.
Tadi itu apa ya? Apa mungkin itu cuma bayangan? Hampir aja aku ketabrak gara-gara ngeliat makhluk itu. Tapi tadi jelas banget, makhluk itu nggak ada kepalanya. Kok rumahnya masih bagus ya? Padahal udah lama nggak ditinggali. Aku jadi kangen ibu sama bapak pas masih hidup. Selamat datang kembali, Jaka. Suara apa itu? Paling cuma suara angin. Jaka masuk ke kamar lamanya. Aroma kayu tua dan debu menyambutnya. Ruangannya masih tampak sama seperti saat dia meninggalkannya dulu. Setelah sejenak mengingat masa-masa kecilnya di kamar ini, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Siapa yang datang malam-malam begini? Jaka menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ia berjalan perlahan menuju jendela di sebelah pintu. Dengan tangan gemetar, ia mengintip dari balik tirai jendela. Ya Tuhan, itu dia yang gue lihat di jalan tadi. Kenapa dia ngikutin gue sampai sini? Ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan mendesak. Sosok tanpa kepala itu tidak bergerak, tapi ketukan di pintu semakin bertalu-talu. Apa yang kamu mau? Pergi dari sini. Tiba-tiba ketukan berhenti. Hening yang mencekam memenuhi ruangan, dan Jaka merasa jantungnya berdegup sangat kencang. Pagi harinya, Jaka bangun dengan tubuh lemas dan perasaan tidak tenang. Ia teringat kejadian semalam dan memutuskan untuk bertanya pada warga desa tentang sosok tanpa kepala yang dilihatnya. Dengan ragu, ia menghampiri Pak Joyo, tetua desa yang dikenal suka bercerita tentang sejarah dan misteri di desa itu. Pak Joyo, apa kabar Pak? Jaka, alhamdulillah sehat. Kamu tumben mudik, lagi libur ya? Iya nih Pak, saya lagi mau ziarah ke makam bapak sama ibu. Oh gitu. Nanti kalau udah, ayo mampir ke rumah saya. Kamu kuliah jurusan IT kan? Nanti tolong benerin kipas di rumah bapak ya. Iya Pak, nanti kalau sempet. Itu Pak, saya mau nanya sesuatu. Tadi malam saya melihat sesuatu yang aneh di dekat hutan dan di depan rumah saya. Aneh? Emangnya apa yang kamu lihat? Saya melihat sosok tinggi besar tanpa kepala. Dia ngikutin saya sampai rumah. Apa yang kamu lihat itu bukan bayangan. Itu arwah yang selama ini menghantui desa kita. Itu arwah Pak Sarman. Hah? Emangnya Pak Sarman siapa, Pak? Dulu, Sarman adalah petani yang hidup di desa ini. Orangnya jujur dan pendiam. Tetapi hidupnya penuh kesulitan. Suatu hari, dia dituduh mencuri harta keluarga kaya di desa ini. Meski tidak ada bukti, penduduk desa yang terpengaruh oleh orang-orang yang menuduhnya, akhirnya menghukumnya dengan kejam.
Sarman dipukuli dan diseret ke hutan. Lalu kepalanya dipenggal, tubuhnya dikubur di sana. Kenapa gak ada yang menghentikan mereka kalau emang gak ada buktinya? Orang-orang terlalu takut sama keluarga kaya itu. Mereka pikir bahwa Sarman memang pantas mendapatkan hukuman itu. Dan hanya sedikit saja yang berani melawan. Kasihan sekali ya Pak Sarman. Lalu, sekarang gimana para penduduk desa? Apa yang sudah mereka lakukan supaya arwah Pak Sarman bisa tenang? Kita sudah melakukan hal bermacam-macam. Dari memanggil orang pintar sampai diadakan acara tolak bala. Tapi semua itu tidak berhasil. Arwah Pak Sarman tetap menghantui penduduk desa. Mungkin memang arwah Pak Sarman sedang mencari keadilan, Pak. Mungkin iya, tapi kita tidak tahu apa yang dia mau. Karena semuanya sudah terlambat. Sorenya, Jaka ziarah ke makam orang tuanya. Memandangi nisan tua yang mulai ditutupi lumut. Dia menunduk dalam hening, mengucap doa sambil mengingat kembali kenangan bersama mereka. Mah, Pak, aku akan sering-sering datang. Maaf baru bisa kesini sekarang. Semoga kalian tenang di sana. Jaka berjalan keluar menuju warung terdekat. Niatnya untuk membeli sedikit makanan ringan dan air. Di warung, dia mengambil beberapa bungkus makanan dan botol minuman. Jaka membawa kantong belanjaannya. Saat berjalan pulang, tiba-tiba dia merasakan kantong di tangannya terasa lebih berat dan dingin. Kenapa tiba-tiba berat gini? Apa ini? Wah! Malam itu, Jaka tidak bisa tidur. Ada suara lirih di luar rumah. Suara itu terdengar seperti suara orang yang merintih. Dengan perasaan tak menentu, Jaka mencoba mengintip keluar rumah. Wah! Apa yang kau mau? Kenapa terus mengikutiku? Sosok itu kembali muncul, berdiri tegap di hadapannya. Namun, kali ini, sosok itu terlihat pasrah, seperti menunggu sesuatu. Di hadapannya, terlihat seorang pria yang berlutut di tengah hutan, dengan wajah penuh ketakutan. Para penduduk desa mengerumuni pria itu sambil berteriak. Kau pencuri! Kau pantas mati! Ampuni aku. Aku sama sekali tidak mencuri. Namun, orang-orang tidak peduli. Mereka terus meneriakinya sebagai pencuri. Hingga salah satu pria yang berdiri di depan menghunus parang besar. Jahat terpaku saat menyadari bahwa wajah pria yang membawa parang itu adalah wajah ayahnya sendiri. Ampuni aku, kumohon. Aku tak bersalah. Aku sudah muak mendengar kebohonganmu, Sarman. Kau sudah membuat malu desa ini. Ini adalah hukumannya. Dengan satu ayunan parang, kepala Sarman terpisah dari tubuhnya. Sosok tanpa kepala itu masih berdiri di sana,
seolah menuntut keadilan dari Jaka. Maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu kalau ayahku yang telah menghukummu. Keadilan. Atau kutukan ini akan mengikutimu dan keturunanmu selamanya. Malam itu, Jaka menyadari bahwa arwah Sarman tidak pernah tenang sampai kebenaran terungkap. Keesokannya, Jaka mengunjungi rumah keluarga Pasarman, yang kini dihuni oleh seorang wanita yaitu istri Pasarman. Permisi, Bu Zumi. Ada apa, Nak Jaka? Tumben kau mampir ke sini. Bu, saya ingin bicara soal almarhum Pasarman. Apalagi yang kau ingin bicarakan, Nak? Bukankah suamiku sudah lama pergi? Dan semua orang di desa ini hanya mengenangnya sebagai pencuri. Tidak, Bu. Justru itu saya ingin menyampaikan kebenaran. Saya tahu yang sebenarnya. Apa yang kamu maksud? Suami ibu tidak bersalah. Dia difitnah. Difitnah oleh orang-orang yang ingin menyudutkannya. Saya tahu semuanya. Dan saya di sini mau meminta maaf. Karena ayah saya ikut menuduh dan menghukum suami ibu dengan cara yang kejam. Kau serius dengan apa yang kau katakan ini, Najaka? Saya serius, Bu. Saya akan memastikan kalau seluruh desa tahu kalau Pasarman tidak bersalah. Saya akan mengungkapkan segalanya, termasuk peran ayah saya dalam kejadian itu. Walaupun ayah saya sudah tidak ada, tapi saya tidak akan biarkan keadilan terlupakan begitu saja. Di hari itu juga, Jaka mendatangi balai desa dan mengumpulkan beberapa warga. Orang-orang yang berkumpul penasaran dengan kabar yang ingin disampaikan Jaka. Saudara-saudara, saya di sini mau mengungkap kebenaran tentang orang yang dulu kita salahkan. Seorang yang sebenarnya tidak bersalah, yaitu Pasarman. Pasarman, dia tidak pernah mencuri dari keluarga kaya di desa ini. Dia dijebak, dan kita semua, termasuk saya, termasuk ayah saya, kita ikut menuduh dan menghukumnya tanpa bukti. Dia dijatuhi hukuman yang kejam, dihukum di hutan tanpa pernah diberi kesempatan membela diri. Orang-orang pun terdiam, beberapa tampak terguncang, beberapa lainnya menundukkan kepala dengan rasa bersalah. Selama ini arwah Pasarman gentayangan mencari keadilan. Karena itu saya di sini memohon kepada kita semua untuk memohon maaf kepada keluarganya. Saya ingin kita semua menghapus stigma buruk yang selama ini melekat pada nama beliau dan keluarganya. Beberapa hari kemudian, warga desa bergotong royong untuk membangun sebuah makam yang layak bagi Sarman. Dengan terungkapnya kebenaran, Jaka tahu bahwa kutukan telah berakhir. Dosa ayahnya telah ditebus, dan arwah Pasarman akhirnya beristirahat dengan damai.